bahasa sinyal Allah itu bersesuaian dengan Islam. Sebagaimana kita bahas di pertemuan yang lalu, Allah itu berkomunikasi dengan kita, manusia. Allah ketika berkomunikasi dengan kita itu menggunakan kata-kata, bahasa kata-kata, dan menggunakan bahasa sinyal atau bahasa isyarat. Nah, kita mesti memahami dua-duanya. Bahasa kata-kata itu Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, karena itu bahasa kata-kata, kita mesti memahami kata-kata itu. Karena kata-kata itu dalam bahasa Arab, ya kita mesti memahami bahasa Arab. Ya. Kalau kita kuliah, dosennya menyampaikan dalam bahasa Inggris, kita nggak ngerti bahasa Inggris, ya nggak paham. Ya, oleh karena itu, kita mesti pelan-pelan mempelajari bahasa Arab. Nah, cuma sayang kita ini kan menganggap bahwa belajar itu harus ujung-ujungnya duit gitu. Kalau belajar bahasa Jerman nanti bisa dipakai untuk mencari kerjaan yang relevan dengan itu, nanti dapat gaji. Tapi kalau belajar bahasa Arab, siapa yang mau gaji kita? Nah, karena nggak ada duitnya, maka kebanyakan orang lalu malas belajar bahasa Arab. Nah, itu kalau kita ingin memahami pesan dari Allah, ada yang pesan itu dalam bentuk kata-kata, yaitu Al-Quran. Kita pahami. Nah, kemudian Allah berkomunikasi juga menggunakan bahasa isyarat. Ya. Bahasa isyarat itu disampaikan dalam bentuk sinyal-sinyal, tanda-tanda. Ya. Tanda-tanda. Nah, bahasa kata-kata Allah itu maupun bahasa sinyal, dalam Al-Quran dua-duanya disebut ayat. Nah, jadi kalau di Al-Quran disebut ayat, kita mesti waspada. Ini ayat berupa kata-kata atau ayat berupa fenomena alam. Gitu. Nah, bahasa kata-kata Allah itu adalah ayat-ayat yang tercantum di dalam Al-Quran. Sedangkan bahasa sinyal Allah adalah tanda-tanda isyarat yang bisa kita baca pada fenomena yang ada pada semua ciptaan Allah. Ya. Semua ciptaan Allah yang besar maupun yang kecil. Misalnya yang kecil, kulit kita gatal. Oh, itu Allah memberi informasi kepada kita. Ada sesuatu yang nempel pada kulitmu, yang mengganggu kulitmu, sehingga kamu merasa gatal. Misalnya semacam itu. Itu informasi dari Allah. Kemudian kalau kita cari, ya kenapa ini ya? Oh, ternyata digigit nyamuk. Digigit nyamuk. Nah, terus kita karena sudah paham itu, bagaimana supaya hilang gatalnya? Nah, misalnya bisa dicuci pakai sabun, itu gatalnya juga bisa hilang atau berkurang. Ya, misalnya semacam itu. Nah, fenomena ini seringkali juga disebut sunnatullah. Sunnatullah itu artinya kebiasaan Allah berperilaku. Kita sering mendengar juga sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu artinya kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sunnatullah itu sunnahnya Allah, yaitu tindakan atau perilaku yang biasa dilakukan oleh Allah. Misalnya, ketika Allah akan memberi kita makan, Allah itu menumbuhkan tanaman. Tanaman itu memberi buah, memberi makanan dari daunnya dan sebagainya. Kemudian juga tanaman itu dimakan oleh binatang ternak yang dua-duanya itu kita makan, kita konsumsi. Kita mesti memahami itu bahasanya Allah. Jadi Allah memberi aku makanan yang cukup dengan cara menumbuhkan tanaman. Nah, ketika Allah mau memberi kita tanaman yang hasilnya untuk kita, itu Allah mesti menggunakan mekanisme. Mekanismenya apa? Kasih hujan, kasih sinar matahari. Ya. Matahari itu sendiri juga menyebabkan terjadinya hujan.
Tapi juga sekaligus matahari memberi energi kepada pepohonan dan binatang dan juga kepada kita. Nah, itu kita pahami sehingga kita bisa menangkap, oh Tuhan itu menyayangi aku gitu. Allah itu menyayangi aku. Ini buktinya. Aku selalu diberi kesempatan untuk mendapatkan makanan yang cukup, minum yang cukup. Nah, terus karena merasa diberi kecukupan oleh Allah, kita respon kita bersyukur. Nah, pada pertemuan yang lalu kita menekankan pada respon kita, gitu. Respon kita terhadap tindakan-tindakan Allah kepada kita. Nah, the way, cara Allah itu bertindak dengan menggunakan mekanisme itu namanya sunnatullah. Ini perlu kita pahami sehingga kita tuh ketika memahami, misalnya ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tuh cukup mengatakan adalah, kamu langsung ada. Bahasa Al-Qur'annya, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun, adalah kamu, fayakun, lalu dia ada. No, itu menyederhanakan bahasa. Jadi kalau Allah mau memberi kita hujan, kun, jadilah hujan. Itu tidak lalu terus dengan sekonyong-konyong tiba jatuh air. Mesti pakai proses. Ada penguapan dulu, air dari laut menguap terus jadi awan, terus digiring dengan air, dengan angin dan sebagainya, terus dijatuhkan di atas kita. Itu mekanisme yang digunakan oleh Allah. Jadi kalau dikatakan kun fayakun, adalah kamu, lalu terus ada, itu menyederhanakan bahasa. Ya. Mestinya Allah itu melakukan sesuatu mesti pakai proses, pakai mekanisme. Nah, kita mesti mempelajari mekanisme itu. Kenapa sih Allah bisa menciptakan segala sesuatu itu mesti pakai mekanisme? Iya, supaya kamu bisa bikin perhitungan. Ya. Karena kalau Allah menciptakan segala sesuatu itu ujuk-ujuk, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas begitu, kita nggak bisa membuat perhitungan. Kalau Allah itu membuat sesuatu itu dengan proses, dengan fenomena, kita bisa mempelajari, dan Allah itu kan selalu menghitung. Karena Allah bisa selalu menghitung dalam ciptaannya, kita mesti belajar berhitung. Kalau kita nggak belajar berhitung, kita kesulitan. Ya misalnya, cuaca. Ini kita dibantu oleh teman-teman kita yang bekerja di BMKG misalnya. Saya tanya teman-teman yang kerja di BMKG, itu apa itu yang dikerjakan tiap hari? Tiap hari itu ngitung mereka. Ngitung panas matahari itu seberapa tingginya, kemudian suhunya itu seberapa tingginya, kemudian kecepatan penguapan air itu seberapa, terus seberapa banyak terkumpul, kemudian kalau itu didorong oleh angin itu kecepatannya berapa mil per jam. Jadi dihitung, kemudian jarak antara uap atau awan yang ada di jauh sana mengarah kemana? Oh, ke arah Jakarta. Mereka menghitung kalau kecepatan angin segitu, terus kemudian yang didorong seberat itu, maka kecepatannya akan berapa mil per jam. Terus dihitung, lalu terus membuat prediksi nanti malam sekitar jam 8 Jakarta akan diguyur hujan. Nah, kalau kita bisa membuat perhitungan begitu, kita bisa membuat persiapan. Persiapannya apa? Tergantung. Kalau orang-orang yang di Kampung Melayu itu siap-siap barang-barangnya dinaikkan dulu. Ada kemungkinan banjir. Kalau petani itu menghitung kalau curah hujannya banyak, maka apa yang bisa kita tanam? Kalau curah hujannya itu sedikit-sedikit, apa yang bisa kita tanam? Nah, itu berarti Allah
menciptakan dengan mekanisme itu karena sayangnya Allah supaya kita bisa membuat perhitungan. Nah, karena kita itu harus membuat perhitungan. Kenapa? Ya karena Allah itu menghitung segala sesuatu. Dan Allah kalau menghitung cepat, kita nggak akan bisa menghitung secepat Allah. Tidak mungkin. Tapi ya udahlah, sebisanya itu kamu belajar membuat perhitungan. Ya, oleh karena itu pelajaran matematika itu penting sekali. Kalau kita belajar matematika, kita niati aku belajar matematika supaya aku bisa memahami fenomena yang diciptakan, fenomena benda-benda yang diciptakan oleh Allah. Sehingga aku bisa membuat perhitungan-perhitungan rencana ke depan. Nah, itu semacam itu. Nah, ini oleh karena itu benda apapun dan perilaku benda itu adalah bahasa yang digunakan oleh Allah. Ya. Contoh yang saya sering mengatakan, misalnya Allah itu membuat kita berjalan nyaman dan mampu berjalan agak jauh kalau jalannya datar. Tapi kalau kita berjalan ya naik ya turun, itu akan cepat capek. Satu itu. Kemudian kalau kita itu naik ke tempat yang tinggi sekali, makin tinggi tempat itu, maka persediaan oksigen makin tipis. Karena persediaan oksigen makin tipis, kita bernafas makin berat. Meskipun udara di situ bersih. Terus di tempat yang tinggi, itu seringkali ada semburan gas liar yang tidak ada baunya tapi beracun. Nah, itu mungkin di daerah Temanggung itu di Dieng ya, di Dieng itu suka ada gas-gas yang tidak berbau tetapi orang tahu-tahu pingsan. Itu bahasanya Allah, bahasa sinyal. Artinya apa? Kamu jangan tinggal di gunung, tinggallah di dataran rendah, karena dataran tinggi itu diperuntukkan untuk menerima air dari atas, dari hujan, kemudian supaya diserap dan kemudian dialirkan. Ketika mengalir itu ada kalanya di atas permukaan berupa kali, ada juga yang diserap kemudian di bawah tanah itu mengalir. Nah, mengalirnya pelan-pelan ini itu dipakai sebagai jaminan bahwa orang yang tinggal di dataran rendah, meskipun musimnya musim kemarau, kalau kita ngebor di tanah kita, di bawah tanah kita akan mendapatkan air. Nah, itu bahasa sinyal Allah supaya kita tahu. Ya. Jadi fenomena-fenomena tentang kejadian alam yang itu adalah merupakan kebiasaan Allah bertindak, itu disebut sunnatullah. Kemudian kalau kita pelajari lebih lanjut, baik ayat-ayat Allah yang berupa kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, maupun bahasa Allah yang berupa sinyal tadi, ya, jadi bahasa kata-kata dan bahasa sinyal, ini kalau kita pertemukan itu nyambung, serasi, bersesuaian. Ya, serasi bersesuaian. Nanti akan saya kasihkan beberapa contoh ya. Kok bisa serasi? Ya serasi dong. Yang membuat alam, yang membuat fenomena, yang membuat aktivitas benda-benda di alam raya ini yang buat Allah. Kemudian Allah memberi kita instruksi dan larangan. Perintah dan larangan Allah itu pasti bersesuaian dengan kejadian alam ini. Apapun yang diperintah oleh Allah itu mesti menguntungkan kita karena itu bersesuaian dengan kejadian alam. Dan apa yang dilarang oleh Allah itu akan menyengsarakan kita karena yang dilarang oleh Allah itu kalau kita jalani pasti bertentangan dengan fenomena alam. Gitu. Oleh karena itu kita mesti memahami dua-duanya. Ya. Karena ayat yang berupa kata-kata itu menganjurkan kita untuk tunduk patuh kepada Allah misalnya. Ya. Allah dalam Al-Quran menganjurkan kita untuk tunduk patuh. Perintah Allah kepada manusia untuk tunduk patuh itu bersesuaian dengan cara Allah mengelola alam raya ini. Allah mengelola alam raya ini dengan memaksa itu
sifat Allah itu salah satu di antara Asmaul Husna kan Al-Qahhar. Al-Qahhar itu artinya maha memaksa. Nah, kalau Allah itu maha memaksa, maka semua benda yang ada di alam raya itu sudah tunduk patuh kepada Allah dengan dipaksa. Misalnya, Allah itu sudah memutuskan bumi ini mempunyai gravitasi. Semua benda yang berasal dari bumi, apakah itu batu, atau apakah itu air, atau apapun yang dari bumi, harus jatuhnya ke bumi. Nah, itu gravitasi kan. Nah, Allah itu memaksa. Memaksanya jadi misalnya ini satu benda. Begitu saya lepas, langsung dia jatuh ke bawah. Tidak menunggu. Ya. Kalau menunggu, itu berarti dia lelet. Dia lelet. Dia begitu dilepas, langsung jatuh. Nggak ada lelet. Itu artinya apa? Kita ini harus nurut kepada Allah dan jangan nunggu-nunggu, jangan nunda-nunda. Karena benda-benda alam di sekitar kita itu semuanya tunduk patuh kepada Allah, nurut ya, tanpa keberatan. Ya. Nurut tanpa keberatan dan langsung melaksanakannya. Oleh karena itu kalau kita lelet, berarti perilaku kita bertentangan dengan alam. Ya, kalau kita berperilaku bertentangan dengan perilaku alam, kita hancur. Ini Pak firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Rasul karena Rasul itu penyambung lidah, ya, penyampai pesan dari Allah. Maka taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Ya, tapi perintahnya taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wala tubtilu amalakum, jangan kamu batalkan amalmu. Nah, ini poin saya yang sampai di taatlah kepada Rasul. Coba, perintah Allah ini bersesuaian dengan cara Allah mengelola alam. Ya, Allah mengelola alam ini tadi saya sebutkan dengan memaksa. Dengan ditetapkan mekanisme di situ bahwa semua benda punya kelakuan mesti jatuh ke bumi karena daya tariknya. Nah, itu kita diperintah oleh Allah taat karena benda-benda itu sudah taat. Kita perhatikan ayat berikut ini ya. Tsumma stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karha. Kemudian Allah menciptakan langit. Langit waktu itu berupa, di sini diterjemahkan sebagai asap, ada yang menerjemahkan sebagai fog ya. Fog itu basah, air ya, sebangsa air. Tapi kalau dukhon itu asap, itu api. Wallahu alam. Tapi Allah menyebutnya di sini dukhon. Poin saya berikutnya ini. Faqala laha, kemudian Allah berkata kepada langit, walil ardi, dan juga kepada bumi. Hai langit dan bumi, itiya tawan aw karha, datanglah kamu, laksanakanlah apa yang aku perintah, baik kamu itu taat maupun terpaksa. Jadi secara sukarela atau terpaksa kamu harus melaksanakan apa yang aku kehendaki. Itu Allah memerintahkan itu kepada benda-benda selain manusia. Jawab mereka apa? Qalata ataina ta'in. Kami datang dengan suka hati, dengan sukarela, dengan tunduk patuh. Nah, manusia ini makhluk yang istimewa. Kalau batu, dia tidak diberi kesempatan untuk bergerak sendiri. Maka kalau diperintah ya nurut begitu saja. Pohon itu dibuat oleh Allah bisa tumbuh, tapi dia juga tidak bisa pindah-pindah. Nah, kalau manusia itu bisa pindah-pindah. Dan manusia diberi akal, sehingga manusia itu bisa memilih. Aku milih diem atau milih jalan. Milih melek atau tidur. Bisa milih. Nah, karena manusia ini diberi akal, dia diberi kesempatan untuk bisa memilih, maka dia bisa memilih taat atau tidak taat.
Nah, kalau kita mau damai dengan alam, gini kalau bahasanya orang yang tidak bertuhan bilangnya berdamai dengan alam. Nah, tapi kalau orang yang beriman bukan berdamai dengan alam, berdamai dengan Allah, gitu loh. Ya, karena alam ini dikelola oleh Allah. Maka kalau kita berdamai dengan alam, niat kita tidak berdamai, tidak nurut kepada alam itu sendiri, tapi niat kita nurut kepada yang menciptakan alam itu. Nah, kalau benda-benda di sekitar kita itu tunduk dengan taat dengan sukarela, ya kita mesti taat kepada Allah itu dengan sukarela. Kalau kita tidak taat, maka kita akan hancur sendiri. Nah, kata lain dari kata tunduk patuh dalam yang disebutkan dalam ayat tadi, ya, tunduk patuh itu dalam bahasa Arabnya taat. Ada istilah lain, taat itu adalah Islam. Islam itu seringkali kita artikan berserah diri. Yang namanya berserah diri itu ya nurut. Jadi Islam artinya taat. Jadi kalau ada orang ditanya, agamamu apa? Islam. Kamu sholat nggak? Enggak. Disuruh oleh Tuhan nggak? Iya. Katanya Islam. Islam itu kan taat. Kalau kamu bilang agamaku ketaatan, tapi kamu tidak sholat, gimana kamu bisa mengaku Islam? Ya, karena Islam itu tunduk patuh, berserah diri, atau taat. Nah, karena istilah ini namanya termnya ya, istilah katanya itu beda, yang satu taat, yang satu Islam, maka orang seringkali tidak mengkaitkan dua-dua itu. Nah, coba kita perhatikan, Allah itu tadi menyatakan bahwa semua benda di alam raya ini sudah taat, maka manusia disuruh taat. Untuk benda juga begitu, kita disuruh Islam, dan benda-benda yang lain sudah Islam. Nah, coba ini ayat yang ini untuk manusia. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Wa umirna linuslima rabbil alamin. Dan kita diperintahkan untuk Islam, untuk berserah diri, untuk taat kepada Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu yang menciptakan dan mengatur alam. Jadi ini bahasa lesan atau bahasa kata-kata. Oleh Allah kita disuruh Islam. Bagaimana dengan benda lain? Kita perhatikan ayat berikut ini. Jika manusia melaksanakan keislaman, maka hal itu bersesuaian dengan makhluk-makhluk lainnya yang sudah Islam. Jadi makhluk lain itu sudah Islam. Kalau kita tidak Islam, berarti kita tidak sesuai dengan lingkungan. Ya. Oleh karena itu, kalau ada orang tidak mengikuti agama Islam, dia mengikuti agama lain, itu berarti dia membangkang. Dan kalau toh dia berbuat baik, misalnya dia memberi makan kepada orang lain, itu tidak ada pahalanya, karena dia memberi makan bukan karena Tuhan, bukan karena melaksanakan perintah Tuhan, tapi karena perintah dirinya sendiri. Nah, ini yang akhir-akhir ini fenomena memberi makan tapi bukan karena Tuhan, tapi untuk nafsunya sendiri, yaitu pembagian BLT, bantuan sosial, dibagi-bagi dengan jumlah yang banyak supaya memilih aku atau memilih anakku atau memilih orang-orang yang saya restui. Nah, itu berarti memberi tapi bukan dalam rangka tunduk patuh kepada Allah, tapi tunduk patuh kepada hawa nafsunya sendiri, nafsu berkuasa. Ya. Nafsu berkuasa itu ada kalau dalam psikologi itu suka disebut desire to rule over other people. Ya. Desire to rule over other people. Desire itu keinginan, dorongan atau nafsu, to rule over, untuk mengatur other people, orang lain. Nah, terus supaya mereka nurut gimana? Kasih aja sembako, gitu. Nah, itu ketika memberi sembako bukan karena Tuhan, bukan karena tunduk atau bukan karena Islam pada Allah, tetapi karena tunduk pada hawa nafsu, tidak ada pahalanya. Ya. Oleh karena itu Allah wanti-wanti pada kita,
Afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah orang-orang itu mencari agama selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal semua yang ada di langit dan di bumi itu sudah Islam. Nah, coba di sini istilahnya pakai Islam. Jadi Islam itu ketundukan. Kalau orang bilang agamaku Islam, itu artinya agamaku agama ketundukan, tunduk kepada Allah. Kalau aku tunduk, maka perilaku saya sama dengan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Terus dibilang bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu sudah Islam, sudah nurut kepada Allah, tapi tau'an wa karha, ada yang sukarela, ada yang terpaksa. Kalau benda-benda selain manusia itu tau'an, seperti ayat yang kita baca tadi, ya. Tau'an artinya dengan sukarela. Tapi wakarhan ada yang terpaksa. Nah, yang terpaksa ini manusia-manusia, ya. Ada manusia yang sholat, tapi sholatnya merasa terpaksa. Kenapa terpaksa? Kok kamu rajin sholat, kenapa? Ya aku kan nggak mau masuk neraka. Jadi dia sholatnya itu karena takut api neraka, takut siksaan. Jadi sholatnya itu berat. Bandingkan dengan orang yang, kok kamu sholat? Ya, aku kepingin menyatakan terima kasih kepada Allah yang telah memberi aku kehidupan, telah memberi aku kesehatan, dan telah memberi aku petunjuk sehingga aku bisa menjalani Islam dengan baik. Apalagi orang-orang yang dulu tidak kenal Islam. Aku dulu tidak kenal Islam, tapi alhamdulillah sekarang saya kenal Islam dan saya bahkan mencintai Islam. Wah, itu kan rahmat dari Allah. Nah, apakah orang-orang itu mencari agama selain Islam, padahal semua yang ada di langit dan di bumi itu sudah pada taat kepada Allah, baik secara sukarela maupun terpaksa. Alam selain manusia sudah tunduk secara sukarela, tapi sebagian manusia tunduknya karena terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, padahal semuanya itu akan kembali menghadap kepada Allah, diminta pertanggungjawaban. Nah, karena semua makhluk Allah yang berada di sekitar kita ini telah dan selalu tunduk patuh kepada Allah, maka kita akan merasakan kehidupan ini nyaman jika kita berperilaku serasi dengan mereka, yaitu tunduk patuh kepada Allah. Kehidupan yang nyaman itu ditandai dengan terbebasnya kita dari kegalauan, terbebas dari ketakutan, dari stres, dari kesedihan, dari kekecewaan, dan dari keputusasaan. Maka orang yang Islam dan Islamnya itu baik dengan sukarela, orang-orang itu biasanya tidak ada stres, ya. Nggak ada hidup ini kecewa, semuanya baik, ya. Semuanya baik. Misalnya kemarin milih 01, 02, atau 03, kepengennya kan menang, terus kalah. Yang membuat kalah siapa? Allah. Nah, kalau Allah yang membuat, berarti kan itu kebijaksanaan dari Allah. Kalau itu kebijaksanaan dari Allah, ya sudah, aku nurut aja. Jadi calonku kalah, ya nggak apa-apa. Aku kan yang penting memilih seseorang itu karena keyakinan saya bahwa dia orang baik. Atau paling tidak, karena dia tidak jahat. Jadi ikut nyoblos pemilu itu, memilih presiden, ada yang memilih seseorang karena itu diidolakan. Wah, ini dia idolaku. Tapi ada kalanya memilih seseorang bukan karena idola. Karena apa? Yang lain lebih jelek. Gitu. Jadi gimana? Calonnya itu semuanya jelek. Jelek itu misalnya nilainya kalau pakai 1 sampai 10. Ada yang angkanya 3, ada yang 4, ada yang 5. Terus pilih yang mana? Yang 5 lah. Loh, 5 kamu pilih, padahal 5 kan jelek. Ya biarin, tapi kan itu lebih baik daripada yang lain. Ya, jadi pemilihan umum itu, kita itu ada kalanya kita memilih yang kita idolakan. Ada kalanya kita menghindari orang jahat. Nah, karena itu kemudian yang jadi tidak seperti yang kita inginkan, oh ya biarin aja. Yang penting aku sudah berjuang sesuai dengan keyakinanku. Soal menang atau kalah bukan urusanku.
Nah, karena itu biarin aja, kita nggak usah galau. Nah, jadi orang yang berserah diri kepada Allah itu nggak ada kegalauan, nggak ada kekecewaan. Nah, kok dibuat begini, biarin aja, nanti Allah kan ingin menunjukkan bahwa kalau orang jahat itu nanti memerintah negara ini pasti bikin keributan. Kalau orang yang baik itu rakyat tidak akan ribut gitu. Nah, itu udah, Allah memang ingin menunjukkan bahwa itu loh, kalau kamu milih orang yang jahat, rakyat ribut melulu, misalnya semacam itu. Ya. Terus sebaliknya, jika seseorang itu tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau mengikuti ajaran dari ayat-ayat Allah, dia akan mengalami kehidupan yang sulit, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Allah wanti-wanti, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi orang yang berpaling tidak mau mengikuti peringatan Allah. Peringatan Allah itu kan ada dua tadi ya. Peringatan dengan bahasa kata-kata di Al-Quran, peringatan Allah dengan bahasa sinyal, yaitu fenomena-fenomena alam, termasuk fenomena yang ada di manusia. Ya. Kalau orang menjadi ributnya orang-orang itu fenomena alam. Nah, kalau rakyat pada ribut, berarti ada something wrong. Ya. Ada sesuatu yang tidak bersesuaian dengan keadaan lingkungan. Misalnya apa? Coba deh, kalau benda-benda itu semua nurut kepada Allah, mereka kan tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Misalnya, tiba-tiba ada pohon beringin tumbuh di atas tembok di rumahnya orang, lantai 2. Siapa itu yang menanam di situ? Nah, itu ada benih beringin yang buahnya dimakan oleh burung, terus burung itu buang kotoran di situ, terus disiram hujan. Maka karena kalau benih itu disiram hujan, dia karakternya dibuat oleh Allah tumbuh, nurut ya. Nah, dia nurut karena dia itu bertindak sesuai dengan mekanisme yang dibuat oleh Allah. Nah, kita itu kalau berperilaku yang nurut kepada Allah, bersesuaian dengan fenomena alam raya ini, maka kita akan menjadi serasi. Tapi kalau kita tidak tunduk kepada Allah, kita berbeda dengan perilaku alam di sekitar kita. Maka orang semacam itu akan mengalami kehidupan yang sempit. Ya. Siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, baik peringatan pakai bahasa kata-kata maupun pakai bahasa alam, fenomena alam, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit di dunia. Di akhirat gimana? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat nanti dia dibangkitkan dalam keadaan buta, sehingga dia tidak tahu jalan menuju surga itu di mana, jalannya mana. Terus dia asal jalan aja, ternyata terjerumus ke neraka. Mereka mengeluh, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, aku dulu di dunia ini melek, tidak buta. Kenapa sekarang aku jadi buta? Jawaban Allah apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itulah kan ayat-ayat kami sudah sampai kepada kamu tapi melupakannya, kamu melalaikannya. Ini ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah kan ada dua tadi. Di Al-Quran memberi nasihat kepada dia tidak gubris. Fenomena alam, rakyat pada berontak, pada teriak, kamu tidak gubris. Nah, kemudian kalau kamu mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, ya salahmu sendiri. Di akhirat, ya kamu juga akan mengalami kesulitan karena kamu melalaikan peringatan-peringatan dari Allah tadi. Wa kadzalikal yauma tunsa, sekarang kamu di akhirat kamu dilalaikan artinya tidak digubris, kamu di neraka, ya biarin aja, tidak ditolong ya. Nah, kemudian kesesuaian antara bahasa sinyal Allah dengan Islam itu juga bisa kita lihat pada fenomena yang terjadi pada bumi, air, dan tanaman, yaitu mereka menerima dan memberi. Nah, ini gejala alam lagi. Semua unit yang diciptakan oleh Allah, unit apapun,
Dia itu menerima sesuatu, kemudian dia memberi sesuatu. Menerima dari pihak lain, dia memberi kepada pihak lain lagi. Ya, coba kita perhatikan. Bumi menerima air hujan. Karena ya, ini bumi, dia menerima air hujan. Setelah dia menerima air hujan, dia memberi kesuburan kepada tanaman dan binatang. Kemudian pohon, tanaman itu karena sudah diberi kesuburan oleh tanah, dia memberi kepada pihak lain, kepada binatang ternak, kepada manusia. Ya. Ini karakter semua makhluk Allah. Karena mereka nurut dan mereka tidak pernah keberatan. Manusia itu bisa keberatan. Manusia kadang-kadang mau menerima tapi tidak mau memberi. Nah, menerima tapi tidak mau memberi, itu namanya kikir kalau manusia. Nah, orang kikir itu berarti bertentangan dengan fenomena alam. Ya, Allah menyebut fenomena kekuasaan fenomena alam itu sebagai ayat, atau orang suka menyebut ayat tanda-tanda kekuasaan Allah dan tanda-tanda kasih sayang Allah, yaitu membuat semua benda yang ada di alam raya ini menerima kemudian memberi, menerima memberi. Ketika unit ini menerima, ya, dia berarti mendapatkan kasih sayang dari Allah. Setelah dia mendapatkan kasih sayang dari Allah, dia mengasihi orang lain atau pihak lain. Ini mekanisme yang dibuat oleh Allah. Coba Allah menyebutkan di Al-Quran, Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Allah itu menciptakan bumi untuk kalian, dibuat oleh Allah itu ya relatif rata supaya kamu bisa berjalan-jalan di muka bumi. Kemudian Allah menurunkan air dari atas. Lalu Allah menumbuhkan bermacam-macam tanaman. Macam-macam. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Terus Allah mempersilahkan kita, kulu war'au an'amakum. Silahkan, makanlah. Dan juga berilah makan binatang ternakmu. Nah, kemudian ditutup dengan inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Gejala-gejala ini adalah ayat. Ayat ini suka diterjemahkan sebagai tanda kebesaran Allah. Tapi pagi ini saya memakai istilah semuanya di dalam hal ini itu ada bahasa sinyal dari Allah. Untuk siapa? Liulin nuha, untuk orang yang mau menggunakan akalnya. Jadi kita ini memang didorong oleh Allah untuk berpikir dan berpikir. Begitu ada kejadian, pikir. Ada kejadian, pikir. Wah, capek dong. Enggak, tergantung kebiasaan. Kalau kita biasa berpikir, maka kalau kita enggak berpikir itu rasanya ada yang hilang gitu. Tapi kalau orang yang tidak membiasakan berpikir, yang mikir itu malas, berat. Ya. Sama dengan orang yang setiap hari itu bekerja. Kalau tidak bekerja itu rasanya ada yang kurang, ya. Dan saya misalnya dari dulu setiap hari nulis artikel. Sekarang ini kalau saya nggak nulis ya rasanya ada yang kurang, gitu, ya. Dan misalnya yang saya sampaikan ini adalah hasil dari tulisan saya. Nah ketika nulis kan berpikir. Nah ini kita biasakanlah berpikir itu, melihat apapun kita renungkan apa itu artinya. Ada orang maki-maki kita, apa itu artinya? Karena marahnya orang itu adalah bahasa sinyal dari Allah. Nah, kemudian karena manusia itu menerima makanan, minuman, dan kekayaan dari Allah melalui bumi, ya, semua kekayaan kita itu dari bumi, ya, makanan dari bumi, pakaian juga dari bumi, kita punya mobil, bahan-bahannya semua dari bumi. Jadi bumi adalah sumber materi. Nah, karena kita ini menerima materi dari bumi yang hakikatnya dari Allah, maka Allah memerintahkan manusia untuk bersedekah,
Ya, artinya setelah kita menerima, kita memberi. Kita menerima, memberi. Memberi kepada siapa? Memberi kepada yang kurang. Kalau kita diberi harta lebih, kita memberi yang miskin. Kalau kita diberi ilmu lebih dari orang lain, kita ajarkan kepada orang lain. Ya. Kalau kita punya kekuatan yang lebih daripada orang lain, kita tolong orang yang lemah. Ya. Orang tua yang sudah lemah sekali, kita bantu. Gitu. Ya, jadi itu adalah cara kita meniru perilaku Allah. Ya. Perintah Allah untuk bersedekah misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Hai orang yang beriman, bersedekahlah kamu, sedekahkanlah sebagian dari apa yang sudah kami berikan kepada kalian. Jadi setelah Allah memberi, baru disuruh sedekah. Kalau orang itu tidak diberi oleh Allah, dia tidak disuruh bersedekah. Sedekahlah kamu sebelum datang pada suatu hari di mana tidak ada perdagangan. Bagaimana ada perdagangan? Kalau di surga semuanya kaya. Kalau di neraka nggak ada barang yang bisa dijual. Jadi di akhirat nanti nggak ada perdagangan. Wala khullah, dan tidak ada persaudaraan yang bisa saling menolong. Kalau di neraka, kalau di surga saling menolong. Semua sudah punya kok. Jadi tidak perlu tolong menolong. Ya. Tapi di surga ada teman akrab. Wala syafa'ah, dan orang yang tidak Islam, tidak tunduk pada Allah, tidak mendapatkan pertolongan. Wal kafiruna humudz zalimun, orang kafir itu adalah orang yang zalim. Coba, perintahnya itu bersedekah ditutup dengan orang kafir. Berarti orang yang tidak mau bersedekah itu perilakunya adalah perilaku kafir. Perilaku kafir, ya. Kemudian ini waktunya tinggal sedikit, saya akan coba mempercepat bahwa dengan demikian orang yang kikir dan tidak mau memberi itu telah berperilaku yang bertentangan dengan fenomena yang berlaku di kalangan semua makhluk dan sekaligus bertentangan dengan sunnatullah atau kebiasaan Allah bertindak. Dia mengira bahwa kikir itu baik karena memberi kemungkinan baginya untuk menjadi kaya. Tapi sebenarnya buruk, karena dia akan menerima siksaan sebagai hukuman. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairul lahum. Jangan dikira, orang-orang yang pelit itu jangan mengira bahwa kalau mereka itu kikir, tidak mau memberi orang lain itu baik. Karena kan mereka mau berpedoman hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya iya benar, tapi kikir bukan pangkal kaya. Kikir dan hemat beda. Bal huwa syarrul lahum. Kikir itu buruk bagi mereka. Kenapa? Di dunia itu akan tidak disukai oleh orang lain karena punya kelebihan tapi tidak peduli kepada orang lain, dan besok di akhirat sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Kekayaannya itu nanti akan dikalungkan kepada orang yang kikir dalam keadaan panas. Berarti sama dengan disetrika. Ya. Padahal jika orang itu yang kikir tadi mau memberikan sebagian dari rezekinya kepada orang lain, Allah pasti mengganti pemberian itu. Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian sedekahkan, nanti Allah akan mengganti. Wa huwa khairur raziqin. Allah itu adalah pemberi rezeki yang paling baik. Jadi orang yang kikir sebenarnya merugikan diri sendiri karena dia tidak mau menggunakan hartanya untuk memakmurkan dan membahagiakan diri sendiri. Ha antum ula itu da'una litunfiqu fi sabilillah. Itulah kalian itu kan dianjurkan untuk bersedekah di jalan Allah. Tapi di antara kalian ada yang kikir. Orang yang kikir sebenarnya dia kikir pada diri sendiri. Dia merugikan diri sendiri. Dan juga sesuai dengan fenomena yang ada pada makhluk Allah, dalam hal ini menerima dan memberi, ini fenomena alam, fenomena ciptaan Allah. Allah menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong. Tolong-menolong itu juga saling memberi. Ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ya, memberi pertolongan dan menerima pertolongan. Yang berarti bahwa pihak yang memiliki kelebihan ilmu, kelebihan keterampilan, kekuatan, dan kelebihan harta, itu memberi kepada pihak yang memiliki kekurangan. Allah menganjurkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan
dan dalam ketakwaan. Jangan kalian tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Ya. Saya kira demikian ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa bahasa sinyal Allah yang tersirat pada ciptaannya itu bersesuaian dengan bahasa kata-katanya, yakni perintah dan larangan yang tercantum di dalam Al-Quran. Semua makhluk sudah patuh dan Islam kepada Allah, maka Allah menganjurkan manusia untuk patuh dan Islam. Islam yang berarti tunduk patuh akan mendatangkan ketentraman, sedangkan pembangkangan akan mendatangkan kesulitan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Semua makhluk memiliki karakter menerima dan memberi, maka manusia dianjurkan menyedekahkan kelebihan dari pemberian Allah. Nah, tolong menolong adalah salah satu contoh menerima dan memberi. Semoga Allah melampangkan dada kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Amin.